Salam saudara-saudara, sesama orang beriman yang menaruh iman dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat sepanjang hari ini yang telah berlalu dengan baik. Terima kasih buat semua berkat dan karunia yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau masuk dalam saat teduh, kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ada orang-orang yang mempercayai adanya hari-hari baik dan hari-hari buruk. Bahkan ada yang sampai tidak berani keluar rumah atau melakukan aktivitas apapun pada hari yang mereka percayai sebagai hari yang buruk bagi mereka. Sebagai orang Kristen, kita mempercayai bahwa setiap hari adalah hari yang baik karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat 24, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Setiap hari adalah hari yang baik karena setiap hari dipenuhi dengan rahmat Tuhan yang baru, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Namun demikian, agar kita bisa menjalani hari-hari yang baik setiap hari, maka kita harus memulai dan mengakhiri setiap hari bersama Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan sejak saat kita bangun tidur sampai kita pergi tidur. Memulai dan mengakhiri setiap hari bersama Tuhan bisa kita lakukan dengan 5 cara berikut ini. Cara yang pertama adalah menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan. Kita harus selalu menyelidiki hati kita untuk memastikan bahwa kita selalu rendah hati dan memiliki hati yang bersih dari segala macam dosa, karena dosa-dosa akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang tenang di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kekuatan untuk menjalani setiap hari dengan baik. Cara yang kedua adalah menjaga pikiran kita. Filipi 4 ayat 8, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Agar pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, maka kita harus memasukkan hal-hal yang baik ke dalam hati kita. Dan hal yang terbaik yang bisa kita masukkan ke dalam hati kita adalah firman Allah. Sebab firman Allah berisi kebenaran dan benih-benih yang baik, yang apabila tertanam di dalam hati kita, maka akan menghasilkan pikiran-pikiran yang baik juga. Cara yang ketiga adalah menjaga perkataan. 1 Petrus 3 ayat 10, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Perkataan kita bisa membangun atau meruntuhkan orang lain. Perkataan kita bisa menjadi kesaksian kita tentang Allah, atau justru sebaliknya,
bisa menjadi batu sandungan bagi nama Allah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita agar kita jangan sampai menyakiti hati orang lain dan mempermalukan nama Tuhan kita. Cara yang keempat adalah menjaga perbuatan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti halnya dengan perkataan, perbuatan kita juga berbicara tentang karakter kita dan Tuhan seperti apa yang kita sembah. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan memiliki kasih sebab Tuhan kita adalah kasih. Melalui kasih yang kita tunjukkan dengan perbuatan kita, orang akan bisa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Cara yang kelima adalah selalu bersyukur. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur adalah sebuah kualitas untuk menjalani setiap hari dengan baik, terlepas dari apapun yang terjadi pada hari itu. Bersyukur membuat kita mempercayai kebaikan Tuhan dan janji-janji Tuhan bahwa Ia akan memakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang terkasih, demikianlah kelima cara agar kita selalu memulai dan mengakhiri setiap hari bersama Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan melalui renungan ini dapat menyentuh hati dan mengubahkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dengan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan renungan di Bijaksana Channel. Kiranya Engkau memberikan pertumbuhan melalui setiap firman yang didengarkan. Kiranya Engkau memberkati dengan kehidupan yang berbuah-buah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini saat kami tidur, kami berdoa memohon berkat-berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam. Berkatilah juga dengan kesehatan pada tubuh kami, sehingga saat kami bangun tidur besok, kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa kami. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik, serta keamanan dan kedamaian di seluruh penjuru negeri. Berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat, pengertian, dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.